dipatuhi oleh seluruh peserta kuliah pakar hari ini, yaitu kepada mahasiswa wajib untuk menyalakan kamera, ya. Kemudian mengisi absen kegiatan sebanyak 2 kali yang akan dibagikan di awal dan juga di akhir perkuliahan pakar ini. Kemudian untuk mahasiswa diwajibkan untuk membuat resume dan dikumpulkan setelah sesi kuliah pakar selesai. Ya, itu untuk mahasiswa tugasnya. Ya, kuliah pakar ini jadi mohon disimak dan dicatat baik-baik untuk informasinya. Kemudian untuk selanjutnya sambutan dekan dan juga Kaprodi Teknologi Laboratorium Medis, silahkan kepada Bapak Muhammad Rizky, saya persilahkan. Assalamualaikum, apakah kedengaran suara saya, Bu Intan dan Bu Dila? Waalaikumsalam, kedengaran Pak? Terdengar jelas Pak. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi yang cerah ini, kemudian di dalam bulan suci Ramadan, karena kita dalam keadaan masih pandemik, tidak mengurangi nilai dan kualitas pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya Bu Dila Hening Widayarani dari Fakultas Biologi UGM, serta Bu Intan yang sudah menginisiasi di mata kuliah aplikasi Teknologi Laboratorium Mikrobiologi Klinik 3. Nah, selamat datang di fakultas kita dan di prodi kita TLM. Harapannya dengan kegiatan ini bisa di-sharing mungkin ilmu-ilmu yang didapat oleh Bu Dila pada saat mungkin di Fakultas Biologi UGM, karena di bidang TLM mikrobiologi merupakan suatu kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan TLM. Nah, di sini yang kita ambil salah satu deteksinya adalah terkait gizi. Nah, harapannya sendiri, karena ini merupakan mahasiswa tingkat 3 di prodi TLM, ini bisa menjadi nilai tambah bagi calon lulusan kita, karena mereka harus siap kerja ketika mereka setelah lulus gitu kan. Kemudian melewati uji kompetensi, ada 7 kompetensi yang dilalui TLM. Nah, salah satunya materi yang akan Ibu sampaikan ini. Nah, pemeriksaan itu penting dalam TLM, akan menegakkan diagnostik hasil pengujian. Dan tentunya karena teman-teman ini merupakan D4, teman-teman ini nanti bukan hanya saja sebagai validator, tapi dia juga bisa berposisi sebagai konsultan atau peneliti, partner dari dokter SPPK di rumah sakit maupun di klinik. Harapannya seperti itu, tidak hanya sekedar ada kit insert, ada alat, kerjain gitu, tapi bisa memahami konsep yang jauh lebih dalam. Itu harapannya dari seorang sarjana terapan. Itu aja dari saya. Harapannya dari mahasiswa 2018 bisa mengikuti acara dengan baik. Tentunya kita berharap dari acara ini ada output dan outcome yang baik bagi mahasiswa, prodi kita, dan dosen yang mengikuti acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang kesalahan kata. Saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya Bapak Dekan, Pak Muhammad Rizky. Selanjutnya saya akan bacakan untuk kurikulum vitae Ibu Dila, ya. Mungkin tidak saya tampilkan, langsung saya bacakan saja. Untuk nama lengkapnya adalah Ibu Dila Hening Windiaraini, SSI MSc. Kemudian beliau adalah dosen di Universitas Gajah Mada, Fakultas Biologi. Untuk mata kuliah yang diampu adalah sistematika hewan, parasitologi, helmintologi, akarologi, protozoologi, dan biologi umum. Banyak sekali riwayat penelitian dan juga
publikasi yang telah dilakukan beliau. Untuk publikasi, beberapa di antaranya adalah mengenai AIDS ya. Untuk tahun 2020 dengan judul Characterization of AIDS Species Breeding Site in Endemic Area of BHF in Yogyakarta City, Indonesia. Kemudian ada Effectiveness of Methanolic and Ethanolic Extract of Bandotan Leaf on the Mortality and Development of Mosquito Culex Cunquifaciatus larvae, dan masih banyak lagi. Ini sepertinya Ibu Dila banyak berkutat dengan nyamuk ya, Bu? Betul. Ya. Betul. Oke, itu saja mungkin masih banyak sekali riwayat pengalaman beliau yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Mungkin langsung saja kepada Ibu Dila untuk materinya. Silakan Ibu. Oke, ya. Suara saya terdengar ya, Bapak, Ibu, adik-adik semua? Jelas, terdengar Bu. Jelas, terima kasih. Saya buka dulu ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, adik-adik, Bapak, Ibu semuanya. Semoga selalu sehat walafiat gitu ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini dan hari-hari berikutnya lancar walaupun kita sama-sama berada di masa pandemi seperti ini ya. Oke, yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Kurniawan selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Binawan. Yang saya hormati Ibu Intan Kurniawati, SSI MSc, selaku dosen di Fakultas Sains dan Teknologi ya Bu ya, betul ya, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, serta adik-adik mahasiswa sekalian dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis yang masih muda sekali, masih angkatan 2018. Kalau saya sudah angkatan mungkin zaman Pleistosen sudah ada belum ya Bu ya? Karena saking lampaunya gitu ya, saking lampaunya sekali. Jadi as info gitu, saya dan Bu Intan itu teman satu angkatan waktu S1 di biologi. Jadi beliau juga luar biasa sekali, beliau lulusan Fakultas Biologi UGM S1-nya, kemudian S2-nya beliau senior saya di Fakultas Kedokteran UGM di Prodi Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis. Gitu. Jadi adik-adik nanti juga mungkin karena ini semua sarjana ilmu terapan ya, tapi bukan berarti kalian mungkin nanti ada yang ingin juga melanjutkan ke S2 atau mungkin seperti apa seperti itu. Itu untuk pandangan adik-adik semuanya. Oke, di sini sebelumnya saya agak tergelitik gitu dengan kata kuliah pakar. Sebetulnya saya bukan pakarnya ya, Bu. Jadi di sini saya ikut meneliti gitu ya. Jadi saya tertarik untuk meneliti terutama nyamuk gitu ya. Karena apa? Pertama itu nyamuk itu menurut saya dia mengganggu gitu ya, mengganggu sekali. Kalau nggak mungkin ya, semua di Bekasi juga ada nyamuk ya, Dede ya. Banyak sekali ya, dan itu sangat mengganggu gitu. Nah, di situ saya juga akhirnya bagaimana sih cara mengendalikan nyamuk karena saya mikirnya oh itu kalau kita semprot pakai merek A, merek B, merek C dan sebagainya itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian lebih lebih lanjut itu saya mempelajari tentang virus dengue. Nah, seperti kita tahu kalau sekarang kan lagi zaman-zamannya kata viral gitu, kata virus. Bukan viral video viral bukan ya. Bukan viral video, tapi ini viral dalam arti kata virus gitu. Kalau adik-adik sering mendengar di berita atau mungkin di Instagram atau di mana saja, itu kita mesti tahu ya virus SARS-CoV-2, familiar ya SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 gitu ya, itu kan salah satu virus yang sekarang naik daun gitu ya karena dia penyebab COVID-19 gitu ya, penyakit COVID gitu. Nah, itu juga salah satu virus. Nah, dengue ini juga salah satu virus yang dia itu menyebabkan nanti penyakit demam berdarah gitu. Ada yang sudah pernah kena demam berdarah, DBD? Adik-adik? Belum ada? Oke, jangan sampai ada ya karena itu kembali lagi karena itu virus gitu ya. Jadi sangat sulit ya, bisa sembuh tapi ada kemungkinan untuk bisa kambuh lagi gitu deh. Jadi kalau bisa kita makanya menghindari
terkena virus seperti itu. Oke, nah nanti hari ini saya akan sharing gitu ya. Sharing karena saya bukan pakarnya, jadi nanti kita akan sharing saja gitu. Nah, materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini itu adalah analisis transmisi transovarial virus dengue dengan metode IHC. Kalau adik-adik sudah tahu atau mungkin sudah pernah atau mungkin belum pernah tahu, IHC itu ada immunohistochemistry gitu. Jadi itu salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi virus. Walaupun kalau untuk SARS-CoV-2 ya, kalau misalnya deteksinya kita bisa pakai PCR untuk memperbanyak untuk replikasi virusnya dulu, kemudian nanti kita periksa seperti itu. Ada atau tidak antigen dan antibodinya dan sebagainya seperti itu. Gitu ya, kita lanjut. Oke. Oke, kita mulai dulu dengan dengue. Dengue itu apa gitu ya? Dengue itu adalah infeksi virus yang ditransmisikan oleh nyamuk atau mosquito borne viral infection. Jadi kalau adik-adik pernah dengar, pasti sekarang sering sekali dengar airborne, kemudian foodborne gitu ya. Kalau misalnya, oh virus COVID-19 itu menyebar airborne gitu ya. Atau secara airborne disease misalnya gitu. Nah itu airborne itu artinya adalah jadi suatu penyakit, misalnya airborne disease ya, penyakit itu dia dapat ditransmisikan melalui udara seperti itu. Nah kalau mosquito borne gitu ya, berarti itu ditransmisikan oleh mosquito atau nyamuk. Kalau viral infection yang jelas infeksi virus. Jadi kalau mosquito borne viral infection berarti infeksi virus gitu yang disebarkan melalui nyamuk gitu. Jadi nggak bisa. Jadi gini, virus itu menurut kalian benda mati atau benda hidup? Atau bisa saya sebut makhluk hidup nggak? Virus. Ini pengetahuan umum ya, itu basic gitu ya. Virus kira-kira menurut kalian benda mati atau benda hidup atau makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ada yang tahu? Makhluk Bingung. tak hidup. Bagaimana? Makhluk tak hidup, Bu. Oh, makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup tapi pernah hidup. Ya, karena ada inang. Oke, ya. Jadi itu dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup, betul sekali. Jadi karena dia selalu butuh inang. Nah, kenapa kok sekarang kita harus pakai masker, kita harus pakai menjaga jarak dan sebagainya supaya virus itu tidak menemukan inang untuk bisa ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain. Dan sayangnya untuk COVID-19 ya, virus yang SARS-CoV-2 itu dia sangat gampang menyebar lewat udara gitu ya, lewat percikan, droplet, atau mungkin saya kayak sedang ngajar gini terus keluar ya, mesti ada droplet-droplet yang keluar bersama ketika saya berbicara seperti ini, itu juga bisa jatuh-jatuh di tempat-tempat di sekitar kita. Nah, sama artinya juga dengan yang ini, ketika dengue ini ketika tidak ada mosquito atau nyamuk yang membawa gitu. Nah, ini virusnya juga tidak akan bertahan di alam seperti itu. Nah, virus yang bertanggung jawab dalam menyebabkan dengue ini kita kenal dengan dengue virus atau dengue virus atau biasa disingkat dengan DENVI. Jadi kalau adik-adik sering menemukan atau nanti akan menemukan literatur baik di publikasi seperti jurnal, buku atau yang lain itu kalau ada kata-kata DENVI itu berarti dengue virus gitu ya. Nah, virus dengue menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Sebetulnya kenapa kok saya beri tanda kutip di sini gigitan gitu karena memang literally mereka tuh bukan menggigit gitu ya karena memang nggak punya gigi. Nah nanti kita lihat sebetulnya mereka punya gigi nggak gitu karena untuk struktur gigi di sini kalau kita tambahkan anatomi gigi di sini itu sangat tidak mungkin gitu. Jadi sebetulnya orang salah kaprah gitu dengan kata gigitan. Akan tetapi kalau kalian cari di Google Translate atau apa itu pasti dia akan nulisnya tuh mosquito bite gitu ya. Bite itu kan biting itu kan berarti gigit gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ini kasus dengue tersebar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia ya. Kemudian pada tahun 2021 ini gitu, kasus terbanyak itu dilaporkan di Brazil, Vietnam, Filipina, Nicaragua dan Peru. Dan ini sangat disayangkan gitu ya karena di Brazil juga angka COVID-19-nya juga termasuk tinggi gitu dan sering misdiagnosis antara COVID-19 dengan DBD karena beberapa gejalanya itu hampir sama. Oke, di sini saya akan menunjukkan sekilas mengenai dengue cases ya. Ini yang paling banyak ini ada di sekitar mana ini? Benua mana ini, Adik?
Saya panggilnya adik ya karena jauh sekali nih. Ini Amerika ya, Amerika lebih ke Amerika Selatan ya. Tadi ya di Brazil itu tadi ya. Jadi ini yang semuanya yang warna abu-abu gitu ya. Yang warna abu-abu ini adalah countries yang dia affected ya, affected countries gitu ya, yang dia terdapat kasus dengginya gitu, semuanya itu terdapat gitu. Cuman yang merah-merah ini terjadi peledakan kasus, atau kalau di bahasa atau istilah medisnya itu outbreak gitu ya, outbreak atau kejadian luar biasa seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai denggi, nanti kita bicara tentang vektor gitu ya. Nah ini vektor itu adalah pembawanya tadi, nyamuknya seperti apa. Mungkin adik-adik sering sekali menemukan jenis nyamuk ini gitu. Kalau dia tuh sangat sering sekali ada di pagi hari. Memang aktivitasnya atau jam aktifnya itu ada di pagi hari. Sekitar jam 7 sampai jam 10 itu dia sering sekali. Atau bahkan mungkin hampir maghrib. Gitu. Jadi kalau kalian menemukan nyamuk-nyamuk misalnya di kos-kosan, di kontrakan sekitar siang hari sampai sore, maksudnya sebelum maghrib gitu, itu biasanya bukan nyamuk ini jenisnya. Bisa jadi Anopheles atau mungkin Culex gitu. Dan ini cara pencegahannya gampang sekali gitu, karena Aedes ini kan dia senang butuh air ya, butuh air untuk tempat bertelur seperti itu, dan airnya harus bersih gitu ya. Kalau air di kos-kosan kalian itu biasanya sekarang kos-kosan itu pakainya ember ya, jarang yang pakai bak mandi gitu, atau mungkin pakai shower kalau yang sekarang. Nah itu akan lebih gampang untuk mengeliminir ini faktornya. Oleh karena itu di Indonesia angka DBD itu sangat bisa ditekan gitu ya. Makanya kenapa kok outbreak-nya tuh sering-seringnya musim penghujan gitu ya, karena mungkin yang di dalam rumah kita bisa tuh bersihin membersihkan apa namanya tempat-tempat penampungan air, tapi kok yang di luar rumah seperti misalnya ada bejana-bejana yang sudah tidak dipakai, mungkin ember yang tidak dipakai, nah itu akan sulit sekali dibersihkan. Nah, oleh karena itu kenapa kok dia outbreak-nya itu di musim penghujan gitu ya. Oke, ini sekilas saja mengenai siklus hidup nyamuk gitu ya di sini, karena nanti kita akan pelajari dewasanya di sini untuk uh, deteksi virusnya gitu. Walaupun nanti di apa namanya dimungkinkan kalau dia ini dari dewasanya itu dia akan bisa membawa ke telurnya. Tapi di sini saya mohon maaf sebelumnya kalau ini bukan daur hidup atau life cycle-nya si Aedes ini ya, tapi dia life cycle-nya ini Culex gitu ya. Nanti adik-adik bisa searching sih di Google banyak sekali. Kenapa kok ini bukan? Kayak saya lanjutkan. Nah, ini sekilas saja kalau di biologi kami mempelajari kayak gini gitu ya. Membosankan sih dan apa ya? Tapi ini menarik sebetulnya kalau kalau menekuni di sini ya. Kalau orang biologi dia harus paham mengenai ini, dan buat pengetahuan adik-adik aja, kalau dia kan masuk di kelas insekta ya, serangga. Nah, nanti kita harus tahu mana headnya, mana kepalanya. Di sini bagian kepala, kemudian toraks di sini bagian dada, kemudian di abdomen. Nah, kalau ini adalah Aedes aegypti karena di bagian toraksnya ini ada bangunan seperti ini, bentuknya seperti lira. Jadi kalau adik-adik nanti nangkep nyamuk gitu ya, apa kalau bahasa Jawanya itu di teblek. Bahasa bahasa Bekasinya apa Bu Intan? Kalau bahasa Jawanya. Dia apa ya, Bu? Dipukul, Oh, dipukul ya. Dipukul dipukul. tapi jangan sampai dimatikan dulu. Misalnya kalian ketemu nyamuk ya. Terus kalian bisa lihat di bagian toraksnya itu, di bagian belakangnya, itu bentuknya seperti ini atau enggak seperti ini. Oh, aegypti nih, seperti itu. Tapi jangan lalu setiap kalian menemukan aegypti terus, wah pasti ada kasus DBD nih. Belum tentu. Kalau di situ dia tidak membawa virus gitu ya, berarti dia belum belum tentu dia sebagai faktor DBD. Tapi inilah nyamuk yang dia memang spesial sekali gitu ya, memang artisnya untuk demam berdarah. Gitu. Nah, ini tadi yang saya ungkapkan di slide-slide awal bahwa dia itu punya dua ya, jadi DBD itu bisa dibawa oleh Aedes aegypti, ini yang sebelah kanan, Aedes albopictus itu yang sebelah kiri. Biasanya kalau di pedesaan gitu jarang sekali aegypti, biasanya dia albopictus gitu Aedesnya. Dan ini kalian bisa bedakan nanti di bagian toraksnya ini satu garis lurus atau dia punya garis melengkung seperti ini. Ini bisa dibedakan gitu. Dengan mata telanjang bisa kelihatan seperti itu, nggak harus dengan mikroskop. Ini kalau ini perbedaannya dari biologisnya, ini di terminal segmen. Oke, untuk virus dengginya gitu ya. Virus denggi ini dia kalau misalnya kalian kemarin
bahas tahu tentang SARS-CoV-2 kan dia juga punya macam-macam varian ya. Variannya banyak, kemudian mutationnya juga letaknya di berbagai tempat gitu ya. Nah, itu ada yang versi apa itu ya? Mutasi yang di Inggris, ada yang di versi Amerika Selatan, bahkan mungkin ada versi Brazil. Nah, itu kan varian-varian virusnya banyak. Nah, untuk dengue gitu ya, dia disebabkan oleh satu dari 4 tipe virus ini. Jadi tipe DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4. Kalau untuk Indonesia biasanya ya banyak sekali yang lebih banyak terinfeksi untuk DENV3 gitu untuk kasus-kasus di Indonesia. Nah, kalau untuk pemeriksaannya di manusia gitu, kalau ini kan nanti pemeriksaannya di vektornya, di nyamuknya yang nanti saya akan bahas lebih dalam. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaan di manusia biasanya kalau tidak salah ada tes-tesnya ya, ada NS1 untuk mendeteksi demam berdarah ya, untuk apalagi untuk ketika misalnya terinfeksi itu ya, dia ada trombositnya juga ya. Trombositnya juga akan turun dan sebagainya. Itu kan di sistem imunnya. Nah, di sini ada kemungkinan juga nanti relapse misalnya kambuh lagi juga bisa, tapi jarang sih seperti itu. Jadi karena ini virus gitu, virus itu jauh lebih sulit dieliminasi daripada kita sakit saya terinfeksi bakteri. Kalau bakteri kan dengan antibiotik ya, tapi kalau virus kan kita nggak bisa memberi antibiotik, tapi kita harus kasih antivirus juga. Tapi kan sekarang sangat sulit ya antivirus. Jadi obat untuk virus yang paling manjur ya dengan memperkuat sistem imun. Makanya kalau kalian follow Instagramnya Dokter Tirta gitu ya, kalau saya follow Instagramnya dia, nah itu pasti dia bilangnya apa ya, makan, mangan gitu ya, mangan itu makan, kemudian apalagi ya, imun sama kerja Pak ya, seperti itu. Jadi untuk memperkuat imunitas diri kita seperti itu. Nah, manusia sendiri dia mungkin dapat terinfeksi virus ini gitu ya selama sebanyak 4 kali sepanjang hidupnya. Maksudnya gini. Jadi bisa jadi si A dia terinfeksi DENV3 di Indonesia. Kemudian dia keluar negeri terinfeksi DENV1. Terus balik lagi ke Indonesia kena DENV2 gitu. Jadi dia akan terus sekali. Nah, sistem imun kita hanya bisa mengenali varian yang sama. Oleh karena itu, kenapa kok ya di SARS-CoV-2 itu juga orang itu bisa sudah divaksin nih, kok udah divaksin masih bisa kena. Wah, itu konspirasi dan sebagainya. Itu kan ada nih seperti itu. Nah, ada kemungkinan dia terkena varian yang lain gitu, atau mungkin yang kemarin tuh asimptomatik, gak begitu berat gejalanya, virulensinya masih rendah, dan yang sekarang jauh lebih berat misalnya seperti itu. Jadi kalian sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa yang masih muda-muda juga harus punya pengetahuan seperti ini sehingga kalian juga bisa berbicara di masyarakat supaya apa ya namanya, kita memberikan kabar-kabar itu yang benar gitu ya. Karena sekarang banyak sekali kabar hoax ya, hoaxisnya kan banyak sekali. Oke, ini transmisi virusnya gitu ya, ini yang penting. Kalau ini kan dari Aedes, terus human, kemudian Aedes lagi ke manusia yang lain, kemudian pokoknya siklusnya seperti ini terus. Nah, untuk transmisi virusnya itu ada 3. Yang pertama transmisi nyamuk ke manusia. Jadi nyamuk kemudian menggigit tadi ya, menggigit manusia sehingga dia bisa terinfeksi, atau mosquito to human transmission. Kemudian transmisi manusia ke nyamuk, jadi manusia yang dia sudah terinfeksi dengue, kemudian nanti datang nyamuk itu terbang gitu ya. Kemudian nanti dia akan menghisap darah si orang yang terinfeksi itu tadi gitu ya. Dia akan menularkannya ke manusia yang lain. Itu berarti human to mosquito transmission. Atau model transmisi yang lain, atau kita sebut dengan maternal transmission. Nah, untuk transmisi virus dari nyamuk ke manusia itu biasanya melalui gigitan tadi atau tusukan, menusuk dan menghisap gitu ya, nyamuk betina gitu ya, terutama Aedes aegypti. Nah, untuk nyamuk yang lain dia bisa menjadi vektor tapi itu perannya itu sekunder gitu ya. Jadi bukan yang primer seperti itu. Nah, ini untuk transmisi virus dari manusia ke nyamuk gitu ya. Ini berarti misalnya di satu daerah gitu ya, di satu daerah ada orang yang dia terinfeksi dengue, terinfeksi DBD, kemudian mungkin hanya dirawat di rumah saja karena memang mungkin kalau sekarang karena kapasitas rumah sakit itu setahu saya kan hampir penuh ya, karena apalagi masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu mungkin kalau yang masih bisa dirawat di rumah dan dia di
dimonitor di rumah untuk rawat jalan, ya maka akan rawat jalan gitu ya. Nah, ketika mungkin si A dia sudah didiagnosis kok dia DBD, kemudian dirawat di rumah. Kemudian ternyata misalnya ada nyamuk gitu ya di situ, kebetulan nyamuk Aedes aegypti yang dia itu membutuhkan untuk menghisap darah untuk bisa bertelur gitu ya. Nah, kemudian dia menghisap darah. Hisap darah si penderita DBD tadi. Nah, si nyamuk ini dia sudah membawa virus gitu ya. Tadinya mungkin dia nyamuk bersih, dia nggak bawa virus apa-apa. Tapi kemudian ketika dia menghisap darah si penderita si Tuan A tadi itu gitu ya, akhirnya dia jadi membawa virus gitu. Pertama virusnya ada di mulutnya, kemudian nanti lama-lama masuk ke bagian lambung seperti itu. Nanti akan berkembang biak, bereplikasi banyak sekali di situ. Nanti ketika itu dia akan menularkannya lagi ke manusia yang lain. Misalnya tadinya si Tuan A, si bapaknya yang sakit gitu ya. Kemudian nanti oleh si nyamuk itu dia bisa jadi menularkan ke ibunya atau ke anaknya atau ke tetangganya seperti itu. Oleh karena itu biasanya kalau denggi ini dia clustering penyakitnya DBD. DBD-nya itu biasanya clustering. Kenapa clustering? Biasanya misalnya di satu rumah sini gitu ya. Di rumah ini misalnya di gedung saya di sini gitu ya. Itu ada penderitanya. Kemudian di satu gedung biasanya ada lebih dari satu penderita. Oh, berarti itu sudah ada penularan oleh nyamuk. Nah, nanti di tesnya gitu, diceknya itu 100 meter. 100 meter dari gedungnya. Misalnya dari rumahmu, ya 100 meter ke kanan, ke kiri, ke depan gitu. Sekelilingnya. Kenapa kok harus 100 meter gitu ya? Karena memang dimungkinkan bahwa jarak terbang nyamuk Aedes aegypti itu sekitar 100 meter. Seperti itu. Jadi memang dia bisa terbangnya segitu gitu. Jadi mungkin dia akan membawa virus sejauh itu. Nah, sayangnya kalau manusia yang SARS-CoV-2 yang dia cocok sekali punya inang manusia gitu ya. Nah, manusia itu kan mobilitasnya lebih tinggi daripada nyamuk. Dia nggak cuman bisa jalan 100 meter, tapi bahkan dia bisa sampai keluar negara gitu ya. Bisa sampai kemana-mana dan dia mungkin tidak merasakan sakit. Ya, itu yang sangat berbahaya sekali. Gitu. Nah, untuk transmisi dari manusia ke nyamuk ini, manusia yang terinfeksi DNV bisa jadi infeksinya itu simptomatik, jadi yang bergejala sampai nanti hemoragik ya, sampai ada titik-titik merah. Kalau misalnya kalian dulu ada iklan ada demam berdarah gitu ya di TV tahun berapa ya, udah lama apa mungkin kalian belum lahir ya. Nah, itu mesti ada dicirikan sama darah gitu ya, ada titik-titik gitu ya, titik-titik ya, perdarahan di kulit seperti itu. Nah, itu dia sudah termasuk simptom yang sangat berat seperti itu. Atau mungkin presimptomatik tahapnya misalnya belum menunjukkan gejala tapi mungkin dia sudah agak lemes, kemudian lama-lama trombositnya turun gitu ya. Terus demam dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin asimptomatik, sebenarnya kita kena tapi kita tidak merasakan kalau kita kena. Ya, itu bahayanya yang ini asimptomatik ini ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah transmisi yang lain. Transmisi yang lain itu salah satu contohnya ada transmisi maternal. Nah, transmisi maternal ini menurut beberapa penelitian dari Basurko dan kawan-kawan ini gitu ya, bahwa ada kemungkinan ketika si ibu gitu ya, ibu ketika dia mengandung kemudian dia terinfeksi virus dengue atau dia terkena DBD, ada kemungkinan nanti dia bisa menurunkan virus tersebut ke anaknya. Seperti itu. Tapi penelitian ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut karena untuk penelitian dengan ibu hamil itu kan sangat sulit ya. Makanya sekarang untuk vaksinasi SARS-CoV-2 juga untuk ibu hamil kan belum ada. Gitu, kalau ibu menyusui sudah ada. Jadi kalau untuk ibu hamil dan anak-anak kan di bawah 12 tahun kalau saya nggak salah itu kan memang belum ada karena itu memang sangat sulit sekali gitu ya untuk menemukan orang-orang yang mau dijadikan penelitian seperti itu. Nah, kemudian jika seorang ibu mengalami infeksi DNV saat hamil, nah ini juga nanti dipengaruhi trimesternya trimester berapa gitu. Apakah trimester pertama, kedua atau ketiga dalam ketika dia mengalami infeksi tersebut. Nah, bayi yang dilahirkan nanti dia dapat mengalami gejala prematur gitu ya. Kemudian BBLR atau berat badan lahir rendah dan gawat janin. Tapi ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu ya. Jadi bukan mesti ketika si ibu hamil itu dia terinfeksi kemudian nanti anaknya akan prematur, itu juga belum sih. Itu semuanya bergantung imunitas dan lain sebagainya.
dan ketahuan atau enggak ketika sedang terinfeksi dengue dan itu sedang hamil. Nah, terus pernyataannya tadi kan saya mengungkapkan judul transmisi transovarial kan ya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan transmisi transovarial gitu. Tadi kita sudah mendengarkan itu ada 3 transmisi tadi gitu ya. Transmisi dari manusia ke nyamuk, dari nyamuk ke manusia sama maternal. Kemudian yang transovarial itu apa gitu. Nah, transmisi transovarial itu nanti kaitannya di nyamuknya. Kalau tadi di manusianya, gitu ya. Kalau ini di nyamuknya, berarti transmisi dengue di nyamuk, gitu ya, itu bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau secara horizontal, itu manusia membawa dengue sebagai donor ya, tadi manusia yang sebagai donor dia penderita gitu ya, dia akan membawa virus ke nyamuk vektor Aedes aegypti yang lain. Kemudian nanti akan ditularkan ke manusia yang lain dan manusia yang akan menularkan ke nyamuk yang lain dan itu seterusnya seperti itu. Itu horizontal karena itu setara itu dalam siklusnya. Tapi kalau yang vertikal ya, jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau vertikal itu mesti hubungannya sama apa namanya keturunan seperti itu. Jadi keturunannya seperti apa? Nah, ini bisa diturunkan secara vertikal virus itu ya di nyamuk. Itu dari nyamuk Aedes aegypti betina yang grafit yang dia mengandung telur tadi banyak. Kemudian dia sebagai induk ya. Kemudian dia dengue virusnya ini akan masuk ke sel telurnya, akan menginfeksi sel telur dan nanti akan berkembang di dalam uterus nyamuk itu. Nah, nanti dia akan bisa menurunkan virusnya itu ke telur yang dikandungnya. Jadi ketika telur itu menetas nanti menjadi nyamuk, nah dia dimungkinkan sudah ada virus di situ. Oleh karena itu, kenapa kalau satu daerah itu dia punya apa namanya kasus dengue atau demam berdarah dengue yang banyak gitu ya, itu akan berulang kali di situ terus. Karena satu ekor nyamuk itu bisa bertelur sampai ratusan, bisa sampai 100 lebih gitu. Nah, itu makanya sulit sekali jika dalam 100 telur itu sudah 10 yang positif virus, wah itu sudah sangat sulit sekali kita mengeliminasinya. Tuh. Oke, nah tadi kita sudah perjalanan kita kan tadi sudah tentang dengue itu apa. Kemudian vektornya itu apa? Oh ya nyamuk gitu ya. Kemudian transmisinya seperti apa? Transmisi dari manusia ke nyamuk atau mungkin uh, dari nyamuk betina ke anaknya gitu kan kita sudah tahu di situ. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai metodenya. IHC seperti yang sudah ada di judul gitu ya. Mohon maaf, agak serak gitu ya. IHC atau immunohistochemistry di sini atau biasa dikenal dengan imunohistokimia. Nah, ini dia digunakan sebagai deteksi antigen spesifik dalam bagian jaringan. Jadi nanti intinya IHC itu akan mendeteksi antigen. Makanya kita membutuhkan antibodi. Seperti itu. Nah, kalau rapid test itu kan kalian sudah paham ya. Ada rapid test antigen, ada rapid test antibody. Nah, kalau rapid test antigen itu yang COVID, itu dia mendeteksi antigen si virus. Kalau rapid test antibody, ya dia mendeteksi antibodi manusia yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Nah, kalau ini, untuk IHC ini kita bisa menggunakan untuk deteksi antigen dengue pada nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Nah, ini spesifik sekali ketika kita sudah mengomongkan IHC, itu deteksi antigen antibodi itu sudah sangat spesifik. Jadi kalau antigennya itu nggak ada, ya dia nggak akan berikatan. Jadi antibodinya itu akan sendirian. Gitu. Tapi kalau ketika antigennya ada, dia akan langsung berikatan dengan antibodi dan itu cocok sekali di situ. Jadi itu sudah mengeliminasi kemungkinan untuk salah gitu ya di situ. Nah, deteksinya ini dilakukan di tingkat mikroskopis gitu ya. Nanti karena kita butuh untuk apa namanya mengamati hasilnya itu di bawah mikroskop gitu untuk melihat ada perubahan warna atau enggak gitu. Karena kan dulu ini yang teknologi laboratorium medis pasti nanti kalian adik-adik nanti akan familiar sekali nanti akan dengan mikroskop, dengan alat-alat seperti itu bisa PCR juga dengan IHC, kemudian mungkin dengan rapid test, alat-alat rapid test seperti itu kalian nanti harus
familiar sekali. Nah, untuk IHC ini dia benar-benar prinsip kerjanya adalah adanya ikatan antara antigen dan antibodi. Antigennya itu bisa apa saja. Kalau di sini dalam konteks ini antigennya antigen nyamuk, tapi kalau dalam konteks luas bisa antigen kanker gitu ya, HER2 gitu ya, dan antigen-antigen yang lain. Nah, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ya, suara saya serak gitu ya. Karena pagi-pagi ini kalau di Jogja, ini dingin gitu ya, lagi dingin sekali dan saya itu punya alergi dingin gitu ya. Oleh karena itu kalau pagi gitu, saya biasanya nanti kalau entah itu pilek gitu ya, selesma atau pilek atau mungkin batuk-batuk serak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini prinsip kerja IHC-nya. Nanti kalian akan familiar sekali kalau bekerja di laboratorium gitu ya dengan ini. Nah, ini ada ini namanya gelas benda. Jadi di sini kita akan naruh jaringan macam-macam. Kalian bisa taruh jaringan yang sangat tipis di sini. Kalau karena kita pakainya nyamuk, gitu kita biasanya naruh kepala nyamuk di sini. Nanti kita head squash itu kita gencet gitu sampai dia tipis sekali di sini. Tapi kita bisa juga taruh di sini jaringan kulit atau mungkin jaringan kanker ya, maksudnya bagian tubuh yang dia ada kansernya untuk kita bisa deteksi lebih lanjut. Ini jaringannya bisa macam-macam. Oke. Kemudian ketika sudah tahap preparation ini sudah, kemudian tahap stainingnya. Stainingnya itu apa? Nah, kita kan mau cari antigennya ini. Ada nggak sih virus dengue itu di nyamuknya gitu ya. Nah, kita harus kasih antibody. Antibody yang di sini ada 2 antibodinya. Kenapa kok harus 2, Bu? Gitu ya. Karena ini supaya bisa berikatan dengan enzim. Karena nanti ada ikatan antara antibody secondary antibody, ya antibody yang kedua dengan enzim, kemudian nanti ditambah substrat, nanti dia baru bisa menimbulkan sinyal yang nanti dibaca sebagai perubahan warna. Gitu. Jadi tahapannya itu panjang. Jadi tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Jadi tidak ditambah satu reagen saja langsung tidak muncul seperti itu, enggak seperti itu. Jadi ini antigen nyamuk yang akan kita deteksi gitu ya. Kemudian kita kasih antibody primer. Jangan khawatir untuk primary antibody, secondary antibody, enzim dan substrat dan lainnya itu sudah berada di dalam satu kit. Gitu. Jadi kita biasanya tinggal pesan ya, menyiapkan duit kemudian bisa pesan gitu ya. Untuk ini PCR kit, kemudian IHC kit gitu untuk pemeriksaan apa. Nah, di dalam kit tersebut gitu ya, dia sudah ada primary antibody-nya, sudah ada secondary antibody-nya, jadi semacam larutan-larutan gitu di dalam botol-botol kecil yang itu udah isinya antibody sekunder, antibody primer, enzim, kemudian sudah ada substratnya. Itu nanti tinggal kita warnai. Dan di situ juga sudah ada petunjuknya, cara penggunaannya. Misalnya harus kamu larutkan ditambah berapa mili Aquades atau kamu tambahkan dengan larutan buffer dan sebagainya di situ. Itu intinya seperti ini. Jadi antigen nanti berikatan dengan antibodi. Ini antibodi ya. Kalau antibodi itu kita lambangkan dengan huruf Y gitu ya. Ini kan huruf Y. Ini antibodi di sini. Nah, antibodi 1, kemudian nanti antibodi 2. Antibodi 2 ini akan berikatan dengan antibodi 1 gitu ya. Dia akan berikatan di sini di kakinya ini kan kakinya 2 berikatan. Kemudian enzim di sini akan menempel. Nah, kita butuh substrat gitu karena enzim itu nanti bisa bereaksi hanya dengan substrat. Nah, nanti akan menghasilkan sinyal di sini. Sinyalnya nanti berupa sinyal warna, jadi perubahan warna. Nih, perubahan warna. Jadi yang positif gitu ya, yang positif akan memunculkan warna coklat. Tapi ketika yang negatif akan warnanya biru. Nanti kita lihat. Itu. Jadi, prinsip IHC adanya ikatan antigen dan antibodi ini tadi, kemudian ditambah enzim, ditambah substrat, yang nanti akan menghasilkan warna. Warna ini nggak terlihat kalau misalnya kita hanya dengan mata telanjang saja. Misalnya kita pegang gelas benda, terus wow kita bisa lihat penampakannya. Nggak bisa. Kita harus lihat di bawah mikroskop. Oleh karena itu di sini ada visualization.
Cuma kenapa kok ini mikroskopis gitu ya? Karena bisa dilihat di bawah mikroskop. Atau mungkin kalian kalau ada punya OptiLab, itu nanti dari mikroskop bisa langsung dihubungkan gitu ya, di laptop atau di PC, itu akan langsung masuk situ dan kita akan lebih gampang gitu lihat di layar monitornya. Jadi nggak usah ngintip-ngintip lewat lubang mikroskop itu ya, lewat lensa okuler ya, tapi kita akan langsung lihat di sini ada programnya dan sebagainya. Nah, sekarang udah lebih canggih sekali. Nah, nanti di bawah mikroskop cahaya ini nanti kita bisa lihat ada nuclear staining-nya. Jadi dia akan mewarnai bagian inti-intinya di sini. Bahwa berarti di sini ada virusnya gitu ya. Ketika di sini berarti di bagian-bagian sel yang ini yang berwarna coklat ini ada virusnya gitu. Nah, dideteksi dengan perubahan warna. Oke, nah ini untuk metodenya, untuk metode deteksi transovarialnya gitu ya. Nanti kalian sebetulnya banyak sekali, kalian searching ditanya sama Mbah Google gitu ya, itu langsung keluar deteksi transovarial atau mungkin dengan bahasa Inggris transovarial transmission. Itu akan langsung keluar sekali, ada macam-macam pengertiannya, kemudian ada metodenya dan sebagainya. Tapi yang ini yang saya lakukan di laboratorium, itu seperti ini gitu ya. Ini bahwa ada nyamuk, kita pakai nyamuk dewasa umurnya 7 hari, jadi bukan nyamuk yang habis menetas gitu ya, dari pupa gitu, tidak gitu, tapi kita pakai nyamuk yang umurnya sekitar 7 hari. Nah kemudian karena kenapa kok Bu kita pakainya kepala? Ini nyamuknya dipisahkan bagian kepala dan dada. Karena dimungkinkan ketika ini virusnya akan ditularkan gitu ya, si virus itu akan berada di proboscis nyamuk gitu ya. Nyamuk itu kan ada alat penghisapnya tadi ya, di bagian kepalanya itu ada mulutnya. Nah, nanti ketika dia harus menularkan, dia nggak bisa virus itu masih ada di usus. Nah, nggak bisa lewat gitu, akan terlalu lama hidupnya gitu kan. Oleh karena itu virusnya ketika sudah bereplikasi banyak sekali, memperbanyak diri di tubuh nyamuk, nanti dia akan berada di mulutnya itu, di bagian probosisnya itu untuk segera ditularkan ke manusia yang lain. Oleh karena itu, asumsi kita virusnya paling banyak di bagian kepala. Gitu. Bagian dadanya kita buang, kita singkirkan gitu ya. Nah, ini bagian kepalanya kita pakai. Kemudian di sini kepala nyamuk diletakkan di gelas benda gitu ya tadi ya, gelas preparat yang sudah dilapisi dengan polyelisin. Jadi polyelisin ini kita juga sudah nggak usah beli, bisa sih mungkin beli, tapi kita sudah ada kalau misalnya di toko alat-alat lab gitu sudah ada gelas benda yang sudah dilapisi polyelisin seperti itu. Jadi sudah ada jadinya gitu ya. Nah kemudian nanti hasil kepala ini ditaruh di gelas benda, kemudian kita tutup dengan gelas penutup yang kecil itu terus kita gencet gitu. Biasanya kalau saya menggencetnya dengan bagian belakang pensil ini. Jadi kita gencet seperti ini. Tapi jangan sampai hancur cur, jangan sampai hancur total. Tapi tujuan kita apa? Menggencet atau head squash gitu ya, menggencet kepalanya supaya isi kepalanya itu keluar. Kalau kita nggak gencet itu kan kepalanya masih bulat gitu ya, kepala nyamuk itu kan masih bulat, kita kan akan sulit gitu ya. Oleh karena itu kita ratakan, kita gencet itu supaya rata gitu, supaya isi kepalanya keluar, supaya sel-selnya tuh pecah gitu, sehingga nanti virus-virusnya juga akan bisa lebih terlihat di situ di sel-selnya gitu. Kemudian nanti selanjutnya ada slide dicuci dengan PBS gitu ya. Fosfat buffer salin ini ya, buffer larutan buffer diinkubasi, kemudian ditambahkan dengan blocking serum gitu ya. Supaya blocking serum tujuannya apa? Supaya tidak terjadi aktivitas apa sih namanya pengerusakan organ gitu ya. Karena kita tahu kalau manusia ketika dia sudah mati nanti kan akan terjadi aktivitas perusakan organ secara sendirinya gitu ya dari dalam tubuhnya itu. Nah, ini untuk blocking serum itu untuk mencegah itu di kepala nyamuknya tadi. Kemudian nah ini monoklonal antibody. Monoklonal antibody itu antibody yang pertama tadi, primary antibody tadi. Nah, ini diberikan di sini. Nah, tadi kan ingat ketika konsepnya gitu ya, antigen kita mau mencari antigen yang berupa virus dengue di nyamuk gitu ya. Kemudian kita tambahkan antibodi 1 di sini monoklonal antibody. Kemudian antibodi 2 ini kita tambahkan biotin dan streptavidin di sini. Ini ikatan di sini. Nah, biotin dan streptavidin ini nanti dia akan membentuk antibodi yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu ditambahkan dengan diaminobenzidin atau DAB gitu ya. Nah, itu nanti dia di sini ada sebagai
antigen labeling. Jadi dia sebagai enzim di situ. Nah, enzim dan substratnya di situ. Nanti setelah itu kita berikan hematosilin eosin di sini sebagai pewarna. Gitu. Nanti sehingga akan muncul warna coklat seperti itu. Coklat agak tua gitu. Nanti di sini. Kemudian slide-nya ditutup dengan Kanada balsam. Ini bukan balsam yang berasal dari negara Kanada, bukan ya. Tapi Kanada balsam ini adalah salah satu perekat gitu ya, perekat dari gelas benda untuk menutup gelas penutupnya itu dari sel-sel tumbuhan gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang warnanya ada yang merah, ada yang ungu, ada coklat keunguan atau mungkin dan sebagainya. Nah, ini di penelitian saya menemukan beberapa jenis penampakan ini di bawah mikroskop gitu ya. Kalau yang A ini ada ini keterangannya di bawah sini, ini positive control. Positive control ini di sini yang berwarna granula, jadi muncul granula-granula berwarna coklat, ya merah kecoklatan di sini. Jadi banyak sekali. Kemudian yang nomor 2 ini negative control, jadi kok negatif dia tidak ada granula-granula coklatnya, jadi selnya tidak terwarnai merah gitu. Jadi sel-selnya lebih warnanya ungu karena hematosilin eosin tuh lebih warnanya agak ungu, lebih ke pink seperti itu ya. Kemudian yang C di sini positif sampel, jadi sampel nyamuk yang ada kandungan virus dengginya tadi, sel-selnya yang ada kandungan virusnya. Nah, dia akan membentuk granula-granula ini. Jadi banyak sekali granula-granula coklatnya di sini. Oke. Nah, kemudian yang negatif sel gitu ya, atau yang apa namanya? Mohon maaf, sebentar. Ini A positif kontrol, B negatif kontrol, ini positif sampel. Kemudian ini yang negatif sampel ya. Kalau negatif sampel ini dia tidak ada sel-selnya di sini. Ini angka 2 ya. Nah, ini angka 1 benar, ini positif selnya. Yang ini yang negatif. Jadi ketika negatif dia tidak ada granula-granula berwarna merah kecoklatan ini tadi. Seperti itu. Kalau ini juga nggak ada, ini juga tidak ada. Kalau ini ada granula-granula yang berwarna merah gitu ya, merah agak coklat. Seperti itu. Ini di perbesaran 100 kali 10 atau 1000 kali gitu di bawah mikroskop. Nah, untuk publikasinya saya untuk transovarial transmission gitu ya, nanti kalau adik-adik penasaran atau mungkin tadi IHC-nya metodenya seperti apa sih gitu, untuk lebih detailnya kalian bisa baca di sini salah satu publikasi saya gitu di jurnal biodiversitas itu mempelajari itu atau membahas mengenai detection of transovarial transmission. Ini kami ambil nyamuknya itu dari daerah Kelurahan Brontokusuman gitu di Yogyakarta gitu di kecamatan Brontokusuma di Jogja gitu, karena Yogyakarta itu juga termasuk provinsi dengan kasus DBD juga ada setiap tahunnya selalu ada seperti itu. Nah, ini salah satu Brontokusuman ini adalah salah satu kecamatan yang dia itu kemarin kasus DBD-nya termasuk tinggi gitu. Ini penelitian tahun 2019 gitu ya, dipublikasikan juga di tahun 2019. Nanti kalian bisa searching itu, cari kok misalnya kepo gitu ya, misalnya ini metodenya gimana sih tadi Ibu jelasinnya apa sih, misalnya kalau butuh yang lebih dalam, mendetail, nanti kalian bisa buka di situ. Oke, sekian tadi sudah saya jelaskan semua gitu ya. Silakan kalau mungkin nanti ada yang ditanyakan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dila. Untuk mahasiswa, jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kepada pakarnya, silahkan. Oh, ini ada dari Maulana. Bentar, saya bacakan pertanyaannya. Maulana Amri, TLM 2018-03 ingin bertanya tentang pencegahan. Bagaimana pendapat Ibu dengan terobosan menciptakan spesies nyamuk baru yang dilakukan negara Singapura dalam mencegah penyebaran nyamuk penyebab penyakit demam berdarah? Apakah sudah ada penelitian dan uji coba terobosan tersebut di negara kita? Terima kasih. Oke, Itu Bu Dila pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab ya Bu Intan ya. Oke, ya.
Silakan Ibu. Terima kasih pertanyaannya Maulana Amri, sangat bagus gitu ya. Tapi ini lebih tertarik ke nyamuknya berarti ya. Karena ini kan sebetulnya kalian basicnya harus lebih mengenal IHC-nya. Cuman tadi memang kenapa kok saya memberikan prolog ya tentang nyamuk dan sebagainya itu supaya kita dapat satu jalur untuk ke metode IHC ini. Tapi tidak apa-apa gitu ya. Karena juga penelitian saya beberapa tentang nyamuk juga, jadi saya insya Allah berusaha menjawab gitu ya. Pendapat Ibu mengenai terobosan menciptakan spesies baru sebetulnya sangat bagus sekali gitu ya. Tapi sebetulnya kalau sependek pengetahuan saya itu bukan spesies baru, tetapi mungkin semacam mutasi nyamuk baru gitu ya. Jadi kalau di kita gitu sekaligus menjawab pertanyaan kedua, apakah sudah ada penelitian dan uji coba terobosan tersebut di negara kita? Sebetulnya sudah ada. Yang pertama itu penelitian dari saya lupa. Itu dari FK, ya salah satu dosen FK UGM itu Prof. Uut, Prof. Adi Utarini itu bersama dengan saya lupa Bill Gates Foundation kalau tidak salah. Itu EDP Bu, dari EDP. EDP ya, EDP, iya. Eliminate Dengue Project ya. Ya, oke. Iya. Nah, itu beliau bekerja sama gitu untuk menciptakan nyamuk gitu ya, nyamuk yang dia itu membawa Wolbachia gitu ya. Wolbachia itu semacam parasit gitu ya, parasit di serangga gitu. Tapi itu parasitnya itu Wolbachianya itu dari Australia gitu. Nah, di Australia sudah dimulai dikembangkan gitu ya nyamuk berwolbachia itu. Kemudian wolbachianya itu berusaha dibawa ke Indonesia untuk menginfeksi nyamuk-nyamuk di Indonesia sehingga supaya si nyamuk itu akan lebih cepat mati gitu. Jadi siklus hidupnya diperpendek sehingga dia tidak sempat yang namanya menghisap darah, kemudian dia tidak sempat menularkan. Kalau dia ada virusnya dia tidak sempat menularkan. Nah, jadi dia akan istilahnya si Wolbachia itu akan menekan pertumbuhan virus dan akan mematikan nyamuk dengan sendirinya. Itu sudah ada. Kalau di Jogja sudah ada penelitiannya gitu di banyak tempat di Yogyakarta. Dan kalau untuk di Indonesia kita punya BATAN ya, Badan Tenaga Atom Nasional kalau nggak salah panjangannya ya kalau saya tidak keliru. Nah itu juga mereka berusaha untuk membuat dengan teknik serangga mandul. Jadi jantannya itu dibuat mandul. Karena kan tetap harus ada nih perkawinan jantan dan betina supaya bertelur gitu ya. Nah, oleh karena itu jantannya dibuat mandul sehingga si betina ini nanti tidak bisa kawin karena jantannya mandul gitu ya. Tidak bisa menghasilkan zigot gitu, menghasilkan telur sehingga itu nanti betinanya akan mati, jantannya akan mati. Itu kalaupun mereka kawin nanti nggak akan jadi infertil gitu. Jadi nggak akan punya telur gitu nggak. Seperti itu yang nggak akan bisa punya telur yang nanti akan menetas menjadi anakan banyak sekali seperti itu. Jadi banyak sekali untuk apa namanya teknologi-teknologi seperti itu. Nah, karena untuk pengendalian demam berdarah tinggi ini kan sangat sulit ya kalau misalnya kita mengendalikannya hanya dengan tadi dengan merek apa namanya merek A, merek B ya saya sebut saja misalnya merek Hit, merek Baygon dan sebagainya itu lama kelamaan akan resisten. Jadi kalau kalian bisa melihat gitu atau mengamati misalnya nih kalian sering udah semprot nyamuk di kontrakan atau di kos-kosan dengan baygon nih saat gitu ada satu masanya nanti ketika kalian semprot mereka itu nggak mati itu artinya mereka sudah resisten mereka sudah kebal gitu ya. Nah ketika itu kita harus mengganti dengan insektisida jenis baru jadi coba kalian puter kalian pakai yang lain hit atau mungkin apa lagi ya saya nggak hafal mereknya itu gitu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk menghindari penggunaan insektisida gitu karena dia nanti bisa residunya bisa jatuh di seperti di selimut atau di dinding dan sebagainya itu kan juga ada racunnya. Jadi saya lebih senang dengan raket nyamuk seperti itu untuk ini atau mungkin kita akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi karena memang pencegahannya itu sangat sulit ya hanya dengan seperti itu saja gitu. Nah, oleh karena itu peneliti-peneliti berusaha untuk membuat bagaimana sih gitu terobosan-terobosan baru untuk misalnya menghasilkan teknik tadi, teknik serangga mandul, kemudian juga apa nyamuk Aedes aegypti yang berubahia seperti itu. Jadi banyak sekali. Tapi yang dua ini yang istilahnya sedang dikembangkan di Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Ya,
Terima kasih jawabannya. Ada lagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Atau dosen yang sedang join ingin bertanya. Oh, ini ada satu lagi, Bu, dari Fitri Vidianti. Ingin bertanya berapa tingkat sensitivitas pada pemeriksaan denggi dengan rapid NS1? Apakah sama tingkat sensitivitasnya dengan pemeriksaan IHC? Oke, ya terima kasih. Sebetulnya setahu saya gitu ya, karena saya ini tidak meneliti denggi pada manusia gitu ya, tapi lebih ke denggi di vektornya, di nyamuk gitu. Saya jujur tidak terlalu tahu mengenai rapid NS1 gitu ya. Rapid NS1 sejauh yang saya tahu dia untuk deteksi untuk mendeteksi benar-benar ada antigen denggi. Jadi ketika misalnya kita sakit demam dan sebagainya, kemudian ada 3 hari tidak sembuh-sembuh trombositnya gitu turun, itu kalau di rapid test NS1 akan lebih tahu, oh itu denggi atau mungkin penyakit yang lain seperti itu. Nah untuk sensitivitasnya itu makanya itu menurut saya kurang bisa dibandingkan gitu ya, karena untuk IHC itu kita ambil kalau untuk yang ini gitu ya, kita ambil dari nyamuk gitu. Kecuali ini AHC-nya itu kita ambil dari jaringan tubuh penderita demam berdarah. Itu akan sama. Nanti kita bisa membandingkan sensitivitasnya situ. Tetapi karena yang saya penelitian di sini itu adalah kita ambilnya jaringan tubuh dari apa namanya si nyamuk gitu ya. Ya, itu kita nggak bisa membedakan. Jadi, sampel gimana kita bisa membandingkan sensitivitas suatu metode atau spesifisitas suatu metode. Jadi, spesifik sama sensitif itu kan berbeda ya. Itu kalau sampelnya sama. Ya, sampel size-nya sama, kemudian sampelnya sama. Jadi, kok dari darah ya sama-sama dari darah, atau mungkin dari manusia ya sama-sama dari manusia, seperti itu. Paling tidak sama organismenya sama-sama dari manusia, seperti itu. Oleh karena itu kita bisa membedakan misalnya rapid test antibody, rapid test antigen, dan juga misalnya dengan PCR. Itu kita bisa membedakan itu, dan itu untuk spesifik dan sensitivitasnya memang lebih sensitif yang PCR ya kalau untuk SARS-CoV-2. Nah, tapi kalau untuk ini, kalau misalnya kita bandingin metodenya rapid test NS1 dan juga IHC, kalau saya boleh jawab mungkin akan lebih sensitif yang IHC gitu ya, lebih spesifisitasnya juga lebih tinggi karena IHC kita mencampur 2 antibody di situ. Gitu. Jadi primary antibody dan juga secondary antibody, dan antibody itu tidak akan menempel pada antigen kalau nggak ada antigennya. Gitu. Jadi dia jauh lebih sensitif. Jadi walaupun itu antigennya sangat kecil gitu ya, sangat sedikit, dia akan langsung tertunjuk tadi, langsung akan muncul gitu ya. Walaupun itu nanti granulanya akan hanya sedikit tadi di bawah mikroskop. Nanti kita akan tetap lihat ada granula warna coklat atau merah sampai kecoklatan gitu. Tapi kalau untuk NS1 karena dia lebih, kalau tidak salah NS1 tuh dengan darah ya Bu ya, darah manusia ya Bu. Oke. Nah, itu dia juga deteksi itu, tapi karena sampelnya berbeda ya, yang satu dengan darah manusia, tapi keunggulannya rapid test, kalian harus paham kalau rapid test itu cepat. Ya, rapid kan cepat. Jadi kita kalau pengen hasil yang cepat gitu ya, dalam hitungan mungkin maybe menit sampai jam gitu ya, itu kita bisa dengan rapid test. Jadi untuk screening awal seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk denggi, kalau di manusia masih sangat disarankan untuk rapid test NS1 ini. Seperti itu. Terima kasih, Bu Intan. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin juga waktu juga ya ini. Saya titip satu pertanyaan aja, Bu. Kalau di kampus UGM, apakah tersedia untuk sediaan telur nyamuk yang masih belum terinfeksi untuk yang Aedes-nya, Bu? Atau bagaimana kalau di sana, Bu? Oke, ya terima kasih Bu Intan. Jadi kalau memang di lab kami, di lab sistematika hewan bagian parasitologi Fakultas Biologi UGM, kami sebetulnya riring nyamuk gitu ya. Riring itu memelihara gitu ya. Dari kami tangkap nyamuk dari lapangan gitu ya. Atau kemudian kita riring sampai dia itu bersih gitu ya dari virus. Jadi memang kita jadikan nyamuk lab seperti itu. Atau mungkin kita membawa sampel dari BPVRP Salatiga gitu. Nah, itu kita bawa ke lab
untuk kita kembangkan di situ. Nah, sayangnya untuk lab kami sendiri sekarang karena pandemi gitu ya, karena memang belum ada aktivitas mahasiswa sendiri di sini kecuali untuk yang sudah skripsi. Dan skripsi saja memang sangat dibatasi gitu ya. Oleh karena itu untuk persediaan persediaan telur itu kami sangat terbatas sekali Bu di sini kan. Karena keterbatasan juga jadwal kami masih kalau dosen dan juga teknisi gitu ya dan laboran itu kami masih mix WFH dan WFO, tapi kalau mahasiswa itu kami batasi sekali. Jadi benar-benar tidak boleh penelitian setiap hari gitu ya, kalaupun itu, dan itu harus seizin itu juga, seizin dosen dan juga dekan seperti itu untuk dia bisa penelitian. Jadi kalau untuk di lab kami tidak ada sekarang gitu, tidak ada stok gitu ya. Walaupun ada stok itu sangat sedikit untuk penelitian mahasiswa dan belum bisa diperjualbelikan. Nah, saran saya mungkin bisa ke alma mater kita S2 Bu, ke FK gitu ya. Karena di sana sejauh yang saya tahu kemarin penelitian mahasiswa saya terakhir di sana di tahun 2020 akhir gitu ya. Penelitian di sana sempat masih ada untuk persediaan telur nyamuknya karena di sana masih rearing terus-menerus gitu. Karena SDM-nya masih ada terus seperti itu kalau di FK. Gitu ya Bu Intan. Ya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan titipan aja Bu. Oke, ingin tahu tentang siapa tahu bisa berkolaborasi ke depannya. ya. Iya, saya tunggu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Dila atas penjelasannya yang sangat baik sekali. Kemudian semoga dapat memberikan informasi lebih banyak ya mengenai denggi, kemudian mengenai morfologi nyamuknya, mengenai siklus, mengenai transmisi hingga deteksi melalui IHC. Ya. Untuk mahasiswa silahkan. Tadi sudah ada absen yang pertama, kemudian ada lagi absen yang kedua, silahkan diisi. Kemudian untuk mahasiswa yang reguler 18.1 dan 18.2 silahkan membuka LMS-nya juga ya. Untuk absen silahkan diklik pada bagian LMS ya. Jadi absennya ada absen 1, absen 2, kemudian LMS. Sedangkan untuk resume nanti akan saya bagikan linknya untuk upload resumenya. Oke. Bu Intan, boleh ada permohonan terakhir? Ya, boleh. Bisa foto bersama mungkin adik-adik buat untuk dokumentasi saya juga gitu, karena saya senang sekali barangkali kalau misalnya nanti ketemu di Bekasi barangkali ya someday gitu. Di Cawang Ibu. Oke ya. Di Kramat Jati Cawang. Oke, oh di Karawang ya. Di Cawang, di Cawang. Di Cawang Kramat Jati. Oh, oke. Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Oke, saya dari tadi ngomongnya Bekasi gitu ya. Oke, bisa mungkin minta tolong difotokan Bu. Ada mahasiswa yang itu nggak, operator atau apa? Ada saya di sini. Oke. Untuk mahasiswa bisa minta tolong untuk on-kan kameranya sebentar. Yuk, silahkan di-on-kan sebentar untuk kita dokumentasikan kehadiran. Oke. Silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu, nanti saya kirimkan untuk dokumentasi dan juga untuk recordnya untuk Ibu Dila. Terima kasih Ibu Dila atas waktunya yang diberikan dan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kami semuanya dan menjadi untuk mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini mengikuti kuliah. Kemudian terima kasih juga untuk para dosen yang menyempatkan hadir untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dekan yang sudah bersedia juga hadir untuk hari ini. Saya akhiri untuk kuliah pakar hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ya, Dina, terima Bu Intan, kasih teman-teman Pak mahasiswa. Muhammad Rizky. Ya, terima kasih Pak Ya, Dekan, Bu semuanya. Intan. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat semua. Ya, salam sehat selalu terus. Saya izin Ya. live. Baik, ya, Boleh Bu. silakan. Mari. Izin Bu Intan semuanya ya.